Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman teknik industri Unisba, perkenalkan saya Ansor Muhammad Sujadi dan rekan saya Silvia Nadia Mulya dari PJ Modul 7 Praktikum Terintegrasi 2021. Pada kesempatan kali ini sesuai dengan judul Modul 7 yaitu keseimbangan lintasan perakitan. Kalian akan dibawa untuk melihat dan melakukan proses produksi perakitan yang dikhususkan pada stasiun kerja perakitan. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah lintasan yang digunakan sudah optimal atau belum. Sedikit penjelasan mengenai modul 7, di sini kalian akan mempelajari tentang line balancing. Menurut Gesper 2001, line balancing merupakan metode yang digunakan untuk menyeimbangkan penugasan pada elemen-elemen tugas dari suatu assembly line menuju ke workstation, yang bertujuan untuk meminimumkan workstation dan meminimumkan idle time. Lintasan perakitan yang digunakan terdiri dari dua lintasan, yaitu lintasan 1 untuk aliran line dan lintasan 2 untuk aliran Y. Lintasan 1 merupakan lintasan yang setiap komponennya dirakit dan mengalir dalam suatu lintasan, sedangkan lintasan 2 merupakan lintasan yang memiliki dua percabangan. Singkatnya, pada lintasan 1 dimulai dari gudang bahan baku menuju stasiun kerja perakitan 1, lalu menuju stasiun kerja perakitan 2, kemudian menuju stasiun kerja perakitan 3, dan terakhir menuju gudang barang jadi. Sedangkan pada lintasan 2 dimulai dari gudang bahan baku lalu melewati dua percabangan yaitu stasiun kerja perakitan 1 dan stasiun kerja perakitan 2. Kemudian diteruskan menuju stasiun kerja perakitan 3 lalu berakhir di gudang barang jadi. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan pada video praktikum keseimbangan lintasan perakitan berikut ini. Yang pertama, ditunjukkan adalah lintasan 1. Berikut merupakan tata letak untuk lintasan 1 pada proses produksi perakitan. Selanjutnya, di sini terlihat gudang bahan baku yang memiliki 3 operator. Masing-masing operator menyiapkan komponen yang berbeda untuk diantarkan ke stasiun kerja perakitan. Operator 1 menyiapkan komponen untuk produk MTT, yaitu landasan depan, kabin MTT, pasak 1, dan pasak 2. Sedangkan untuk produk MTM, yaitu landasan depan, kabin MTM, pasak 1, pasak 2, dan pembatas. Bahan yang disiapkan operator 1 akan dikirim oleh kurir ke stasiun kerja perakitan 1. Operator 2 menyiapkan komponen untuk produk MTT, yaitu landasan belakang, tangki, tutup tangki, dan pasak 1. Sedangkan untuk produk MTM yaitu landasan belakang, bak, dan pasak 1. Bahan yang disiapkan operator 2 akan dikirim oleh kurir ke stasiun kerja perakitan 2. Operator 3 menyiapkan komponen untuk kedua produk, yaitu roda dan as roda. Bahan yang disiapkan operator 3 akan dikirim oleh kurir ke stasiun kerja perakitan 3. Pada gudang bahan baku, produk yang disiapkan berurutan, yaitu komponen produk MTT. Setelah semua komponen produk MTT diantarkan oleh kurir, operator gudang bahan baku menyiapkan komponen produk MTM dan seterusnya dilakukan secara berulang. Pada stasiun kerja perakitan 1, dilakukan proses perakitan untuk produk MTT dan MTM. Di sini komponen yang telah diantarkan kurir ke stasiun kerja perakitan 1 adalah komponen produk MTT. Perakitan dilakukan sesuai dengan SOP, yaitu landasan depan dirakit dengan pasak 1, kemudian dirakit dengan pasak 2, dan merakit kabin. Setelah itu, diantarkan ke stasiun kerja perakitan 2 dengan menggunakan konveyor. Kemudian, setelah hasil rakitan dari stasiun kerja perakitan 1 sampai, stasiun kerja perakitan 2 menerima hasil rakitan dan menerima komponen yang diantarkan kurir dari gudang bahan baku. Pada stasiun kerja perakitan 2 dilakukan proses perakitan, yaitu landasan belakang dirakit dengan pasak 1, kemudian dirakit dengan tangki, setelah itu dirakit dengan pasak 1, dan merakit tutup tangki. Selanjutnya
hasil rakitan di perakitan 2 atau bagian belakang dirakit dengan hasil rakitan di perakitan 1 atau bagian depan. Setelah itu diantarkan ke stasiun kerja perakitan 3 dengan menggunakan konveyor. Stasiun kerja perakitan 3 menerima hasil rakitan dari stasiun kerja perakitan 2 dan menerima komponen yang diantarkan kurir dari gudang bahan baku. Pada stasiun kerja perakitan 3 dilakukan proses perakitan, yaitu merakit roda dan as roda ke hasil rakitan dari stasiun kerja perakitan 2. Setelah semua proses perakitan selesai, hasil rakitan dikirim ke gudang barang jadi dengan menggunakan konveyor. Gudang barang jadi menerima hasil rakitan dari stasiun kerja perakitan 3 yang kemudian dilakukan pemeriksaan akhir, yaitu mengisi checksheet atribut digunakan untuk pengontrolan terhadap produk cacat yang sering ditemukan, seperti ukuran roda mobil yang tidak sama, kabin yang miring, terdapat cacat atau goresan pada pembatas, serta pemotongan tutup tangki yang tidak rapi dari hasil produk yang telah dibuat. Yang kedua ditunjukkan adalah lintasan 2. Berikut merupakan tata letak untuk lintasan 2 pada saat proses produksi perakitan. Selanjutnya, kita melihat pada lintasan 2 dari proses perakitan. Pada gudang bahan baku, operator 1 dan operator 2 menyiapkan komponen yang akan diantarkan secara bersamaan ke stasiun kerja perakitan 1 dan stasiun kerja perakitan 2. Pada lintasan 2 ini, proses pada stasiun kerja perakitan 1 dan stasiun kerja perakitan 2 dilakukan secara bersamaan. Berbeda dari lintasan 1, hasil dari stasiun kerja perakitan 1 tidak dikirim ke stasiun kerja perakitan 2, melainkan langsung dikirim ke stasiun kerja perakitan 3. Begitu pula dengan stasiun kerja perakitan 2. Hasil rakitannya langsung dikirim ke stasiun kerja perakitan 3 dengan menggunakan konveyor. Pada lintasan 1, proses penggabungan bagian depan dan bagian belakang produk dilakukan di stasiun kerja perakitan 2, sedangkan pada lintasan 2, proses tersebut dilakukan di stasiun kerja perakitan 3. Oleh karena itu, proses pertama pada stasiun kerja perakitan 3 yaitu merakit bagian depan dan bagian belakang produk. Setelah itu, baru merakit roda dan as roda sesuai dengan aturan SOP. Setelah proses di stasiun kerja perakitan 3 selesai, hasil rakitan dikirim ke gudang barang jadi dengan menggunakan konveyor. Kemudian, gudang barang jadi melakukan pemeriksaan akhir, yaitu mengisi checksheet atribut untuk mengelompokkan kecacatan dari hasil produk yang telah dibuat, sama seperti pada lintasan 1. Setiap produk jadi tidak selalu dalam kondisi baik. Sering ditemukan produk yang mengalami kecacatan. Berikut merupakan contoh komponen produk yang mengalami kecacatan. Di antaranya,
ukuran roda mobil yang tidak sama, kabin yang miring, terdapat cacat atau goresan di pembatas, serta pemotongan tutup tangki yang tidak rapi. Bagaimana teman-teman dengan video praktikum keseimbangan lintasan perakitannya? Saya harap kalian dapat memahami video tersebut. Mengapa kita menggunakan dua lintasan? Selain untuk memahami materi line balancing, agar kalian memahami juga bahwa lintasan memiliki banyak jenis alirannya dan tidak selalu memiliki alur proses yang berurutan. Selain itu, agar kalian mengetahui lintasan mana yang memiliki tingkat efisiensi yang paling optimal. Sebagai penutup, terima kasih kepada praktikan sudah bertahan sampai modul 7 ini. Tetap semangat, sehat selalu, dan kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.